Selamat pagi teman-teman, menyapa dari menyapa dari Tangerang, Jakarta. Untuk teman-teman geng duet dimanapun teman-teman berada nih, yang di Kanada, yang di Ambon. Ambon katanya lagi hujan, Ciputat, Kalimantan. Di Jakarta tuh kemarin sore hujan. Tapi bentar ya. Tapi nggak lama. Aku kemarin sempat ngecek tuh ke adik aku, apakah karena adik aku kan kemarin adik aku kan property agent, dia lagi sibuk keliling Jakarta. Aku tanya bagian mana di Jakarta yang hujan. Ternyata enggak tuh, tempat dia showing rumah nggak hujan. Nah, teman aku lagi nonton Lady Gaga di Singapura. Dia kasih lihat gambar Singapura ada rainbow-nya. Jadi sebenarnya kayaknya kemarin yang hujan cuma Jakarta sama Ambon pagi hari ini ya. Manado gimana? Balikpapan hujan deras tuh. Oh, Kalimantan juga hujan, Deng. Yes, 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 yes. Masa sih? Apakah suara saya baik-baik aja atau bergema? Ada yang laporan katanya suaranya bergema, ya. Halmahera Utara sudah hadir, selamat pagi. Halmahera Utara tuh berarti di bawahnya Sulawesi ya? Bener gak sih? Aman ya? Semarang adem ayem, oke. Iwet sudah hadir nih, coba kita langsung accept ya. Kupang cerah ceria. Aman, Hani Joseph katanya. Selamat pagi. Itu aja. Apalagi? Apa sih, Bo? Nggak, gue lagi mikir aja. Sebenarnya tuh percuma nggak ya gue pakai mikrofon? Enggak, lebih bagus. Nggak, karena ini kan sebenarnya juga ada mikrofon. Suaranya. Iya. Lagi mikir aja sih. Jadi mungkin lu tapi suara lu tuh lebih dalam. Oh gitu. Ya udah. Ada yang bilang katanya lagi menggema. Handphone lo kali jelek. Enggak, kadang-kadang teman-teman juga jangan suka mancing-mancing emosi pagi-pagi ya, Dip kan. Kadang-kadang juga gini, kadang-kadang ada yang bener kasih komentar, tapi kadang-kadang juga ada beberapa yang suka-suka gitu, suka emang mancing. Terus akhirnya kan kayak zaman sekarang ya, kita bingung mana yang bener mana yang enggak. Ada yang emang cuma caper aja, ada yang emang bener ada masalah gitu. Zaman sekarang begitu ya. Emang bener, iya, emang bener ada masalah atau lagi caper tuh nggak tahu bedanya gimana, Kak. Cara tahunya gimana tuh nggak tahu, kayak cuman kayak abang bajai, kayak ibu-ibu lagi nyetir Mio, ya, sen kanan belok ke kiri, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Oh, karena banyak yang suka caper tuh ya, walaupun tidak ada masalah sebenarnya. Kayaknya pingin aja ditanya gitu. Oh. Ya. Putar-putar balik fakta, Kak. Bingung. Butuh perhatian yang kalau kayak begitu judulnya. Kayaknya ya, tapi kok kenapa ya hari-hari gini tuh kok orang tuh butuh banget perhatian gitu. Yang aku bingung ya, kalau butuh perhatian tapi dia single, kan berarti emang kesepian. Emang di rumah nggak ada yang perhatiin. Kan sendiri, tinggal apa tuh namanya, berpetualang di kota besar, nggak ada orang tua, nggak ada pasangan hidup. Yang aku heran, kok ada juga loh teman aku tuh yang punya pasangan di rumah tapi suka cari perhatian di sosial media. Oh, ada lagi? Oh, cerita baru lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Banyak ditemukan di ibu kota, Kak. Iya. Ya, oke. Ya, cuman mau ngingetin aja. Lain kali tuh kalau ada apa-apa, dicek dulu baru ngomong. Jangan main ngomong dulu, abis itu baru ngomong, baru ngecek. Jangan. Soalnya zaman sekarang tuh memang orang-orang itu lagi pada lomba, Web. Lomba apa sih? Lomba membetot perhatian. Aduh. Kita tuh lagi lomba semua yang
Oh gitu. Hmm. Semua tuh berebut atensi ya, atensi. Iya, walaupun alasannya pada dasarnya untuk apa tuh Mm-mm. juga perlu dipertanyakan ya. Iya Iya, sih. Iya. kemarin aku setuju tuh ya dengan sebuah Heeh, heeh, konten kreator di Amerika. Dia bikin heeh. dia kayaknya tuh lo tahu website Arka nggak? Arka? ARCA. Kayaknya dia Enggak wartawan. lagi. Kayaknya dia wartawan dari website tersebut. Gue bagikan Terus? di grup WA tuh. Dia Mm-mm. bilang katanya bahwa social media zaman sekarang itu fungsinya udah shifting. Terus Mm-mm. dia lampirkan tuh tulisan dari rupa-rupa publication dari Arka, dari Mm-mm. Huffington Post, penelitian ini, penelitian itu. Dia bilang early 20s itu orang menggunakan social media untuk to connect with their peers. Hmm. Kayak Facebook, Mm-mm. kayak Gram, ya kan? Hmm. Kita tuh awal-awalnya bikin supaya we want to know teman kita lagi ngapain, terus berbalas komen. Jadi tuh connect gitu dengan Betul. circle lo. Nah, sekarang tuh udah enggak, Oh, berubah fungsi. berubah fungsi. Oh. Padahal tadinya mah hanya untuk silaturahmi digital gitu ya. Yes. Oh. Sekarang katanya dia gini, udah dirilis tuh gitu tulisannya di Arka, silakan baca. Orang tuh di sosial media tuh seperti obrolan kita kemarin, performatif. Performatif. Performatif tuh artinya apa sih? Cari perhatian kan? Oh, enggak dong. Loh. Performatif enggak cari perhatian. Sekarang Ririn, gue coba tanya. cek dulu handphone lo, jangan-jangan belum lo gedein volumenya. Sekarang gue tanya. Emosi. Sekarang gue tanya, lu seneng nggak manggung kalau nggak ada yang nonton? Seneng nggak manggung kalau nggak ada yang nonton? Zaman gue dulu suka manggung sih nggak suka ya. Ya, kayaknya semua orang yang suka manggung nggak demen deh kalau nggak ada yang nonton. Iya sih, bener juga ya. Itu sebabnya. Emang kenapa selama ini emang engagementnya lagi turun? Bukan, kan ini nyambungin ke orang tuh pada cari perhatian di sosial media. Iya kan? Oke. Sebentar. Gue keganggu nih. Ini pada komentar suara gue mendem. Mendem atau bindeng? Bindeng. Coba jawab dulu guys. Mendem apa bindeng? Bindeng. Bindeng apa emosi? Emosi. Kalau emosi gue emosi. Sakit apa cepat marah? Cepat marah. Kalau lagi sakit cepat marah. Lo bayangin aja, udah sakit, tensi turun. Oh, lo tensi turun? Tensi gue drop banget. Udah 4-6 kali gue coba cek pagi ini. Pantes 110 cuman. Apa 105 gitu. Bok, kemarin kayaknya tuh kacau banget sih. Puncak tensi gue drop. Gue pikir gue mau mati kemarin. Serem amat. Gue nggak bisa istighfar. Nyebut astagfirullahalazim nggak bisa. Lemes banget. Ya gimana nggak lemes kalau tensi lu drop? Kemarin gue nggak ngecek tensi gue cuma lemes aja kemarin. Terus abis itu gue cuma mikir gini, anjir nih kalau gue mati gimana ya gitu. Selemes itu. Iya, selemes itu. Ih, serem banget Bo kemarin. Gue pikir kemarin lu tuh verdah tifus kalau lemes-lemes gitu. Gue nggak tahu. Sampai gue meeting itu bener-bener gue kayak udah down tempo, tau gak lo? Leng-lengan. Kayak gue ngomong, gue nggak sadar gue ngomong apa. Ih, serem banget. Itu. Iya, harus dicek tuh web katanya. Tapi kalau makan daging, mungkin gula lu turun kali. Kadar gula. Kenapa ya gula gue turun ya? Padahal tiap hari lu udah lihat gue ya, Nek. Ih, lu masalahnya biang gula.
kurang menyehatkan. Lu mendingan lihat gue atau ngelihat orang-orang pada caper di sosmed? Gue, iya sih ya, orang-orang caper di sosmed tuh emang kadang-kadang suka kiding-kiding ya. Kayak bingung gitu, biar apa ya? Rela ya ngeluarin modal buat caper di sosmed ya? Loh, kalau nggak ada modal, capernya kurang meletup, Oh gitu. kurang cetar membahana. Aduh, kayak poni. Oh, ibarat kata tuh ROI nggak tercipta gitu. Apa tuh ROI? Return of investment. Iya, say. Riaknya tuh nggak banyak. Oh, jadi makin gede investmentnya, makin gede riaknya. Nah, itu yang dibahas oleh si pengamat sosial media yang kontennya gue bagi itu ya. Iya. Zaman sekarang itu memang orang itu di sosial media cari perhatian tujuannya. Udah bukan engagement lagi, Web. Iya. Banyak yang bilang orang makin egois ya, udah nggak pernah ngebalas komen, udah nggak ada engagement gitu. Terus gue bilang gini, terus dia bilang gini, sebetulnya bukan orang makin egois, orang makin malas berinteraksi, bukan. Tapi orang udah terbombardir dengan konten terlalu banyak, sehingga mereka maunya cepet-cepet aja, kayak perlombaan gitu. Gue harus melihat sebanyak mungkin. Nah, kalau lu pengen melihat sebanyak mungkin, keep on swiping, keep on scrolling, ya udah pasti lu nggak punya waktu untuk berinteraksi. Oke. Setelah penjelasannya dia, jadinya yang lo cari adalah konten-konten yang paling banyak membetot perhatian lo. ATM ya, at the moment. Kalau at the moment lagi butuh ketawa-ketawa, konten ketawa-ketawa yang lo cari. Kalau lo lagi emosi, lo akan cari konten yang bisa membuat lo meluapkan emosi. Lo bisa marah-marah di konten orang, you know? Karena memang orang tuh sekarang performatif, orang tuh istilah lu cari perhatian. Emang di sosmed itu sekarang cari perhatian. Terus di kolom komentar diskusinya seru deh, Web. Banyak yang bilang gini, yang mengubah itu semua kayaknya monetisasi dari digital platform. Jadi membuat orang tuh ya sosial media performance itu adalah asetnya mereka. Iya. Jadi kita nggak bisa nyalahin tuh orang ini. Caper banget sih lu, Nyet, di sosial media. Lah, emang sosial media sekarang fungsinya untuk cari perhatian, bro. Iya. Terus ngapain sih lu modal banget untuk cari perhatian di sosmed lo, untuk bikin konten sampai sebegitunya banget, bro? Lah, emang iya tujuannya sekarang semua cari perhatian. Iya. Bentar ya, kita lurusin dulu. Kita tidak menyinggung siapa-siapa, kita tidak nyerempet siapa-siapa, kita tidak membahas spesifik seseorang. Oke, yang kita bahas adalah fenomena di dunia saat ini. Bukan hanya dunia digital, tapi di dunia saat ini. Oke, kita bawa sekali lagi bahwa dunia saat ini sifatnya adalah performatif. Oke? Semua sedang mencari perhatian. Jangan digiring-giring ya. Kita nggak mau nanti kemudian jadi ribut karena dianggap nyindir-nyindir. So, berhenti ya nebak-nebak. Oke? Oke, lanjut lagi. Ini sama dengan yang kemarin sebenarnya gue bahas sama tim gue. Ini tuh sebenarnya dasarnya mirip kayak dunia advertising, Bo. Dunia advertising itu kan dunia cari perhatian sebenarnya. Nah, tuh. Bener nggak? Apalagi dengan kondisi yang scattered seperti sekarang ini, di mana medium begitu banyak, artinya lo itu memang harus, ibaratnya, harus jerit. Jeritnya harus kenceng, supaya ke-notice sama orang. Itu yang kemarin sama gue bilang sama tim gue. Ini kurang jerit, kurang dapat perhatian kalau kayak gini. Dan akhirnya ya, bahkan di dunia advertising pun juga akhirnya jadi pada gini. Gila ya, harus ekstra banget sekarang.
Karena kalau enggak, dengan uang yang lo spend, lo investasikan buat di iklan tersebut, tapi iklannya kemudian tidak dilihat orang, percuma. Ya kan? Gitu. Jadi balik lagi nih, kita tidak mengarah kepada seseorang, kita tidak menyindir performa spesifik, tapi kita ngomongin dunia saat ini. Kan tadi lu nanya gini, emangnya kan gue bilang gini, iya membetot perhatian penonton. Emang mereka pengen, emang nyari perhatian penonton, Nek. Lah, lu ngapain tampil kalau nggak ada penonton? Kayak lu deh, lu sebagai pengiklan. Emang lu mau buang duit tapi nggak ada yang nonton? Kagak ada. Enggak, betul. Setuju. Iya, aku diingetin es terus pagi-pagi. Soalnya gue tuh lagi dikirimin. Jadi tanggal 24 besok kan kita ada Duet and the Gang. Kita ada meeting dengan 100 orang yang udah daftar di Stuja SCBD, ya toh. Kita memperkenalkan minuman kolaborasi kita dengan Stuja. Ada 3 minuman. Nah, gue tuh lagi dikirimin untuk testing, final test. Ini Osmanthus Tea. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan minuman kolaborasi ini di Stuja. Nanti lagi diusahakan di semua Stuja. Teman-teman bisa pergi ke counter, mau minumannya duet dong, gitu. Ini salah satunya Osmanthus Tea. Enak loh, Wet. Iya. Jadi nantinya beli ini, datangnya di tumbler yang Iwet pegang tuh. Tapi Iwet udah ditempel. Nggak pakai stiker ya? Tuh ada logonya Stuja sama Duet. I just found. Mana ya logonya? Oh, ini dia. Tuh. Tuh. I just found out kalau ternyata Osmanthus itu banyak fungsinya loh, Wet, untuk kesehatan. Iya, tapi lo udah cek belum sih sebenarnya Osmanthus itu apa? Kembang? Kembang sepatu? Bukan dong. Kembang apa? Kembang apa gue nggak tahu ya. Tapi yang gue catat, Osmanthus bisa mengobati flu, mencegah dan mengobati flu. Bisa manfaat kesehatan jantung, untuk pencernaan supaya lancar, jaga daya tahan tubuh Osmanthus. Karena minuman kita ada Osmanthus Tea, terus ada Osmanthus Latte. Semua es ya? Es, karena tumblernya cuma bisa buat nyimpen es. Jadi enaknya ini diminumnya siang-siang. Oh. Nah, kalau anak zaman sekarang mah enggak. Mau es juga minumnya bisa pagi, bisa malam. Iya, bener. Nggak ada aturan anak zaman sekarang mah. Nah, selain Osmanthus Latte, kita tuh punya strawberry elderberry coffee. Oh, apalagi tuh? Elderberry tuh fungsinya adalah mengurangi stres sama anxiety, redakan darah tinggi, mengurangi susah tidur, insomnia, sama meredakan radang sendi. Oh, ada yang bilang Osmanthus itu bunga Sri Gading. Sri Gading apaan sih? Gue taunya itu, Sri Panggung. Kalau Sri Gading tuh apa? Bahasa Indonesianya elderberry kali ya? Bukan, Osmanthus. Oh, Osmanthus. Belum Google gue. Cuma 3 sih minumannya, minuman collab kita. Oke, jadi Osmanthus Tea, lalu kemudian elderberry coffee, sama Osmanthus coffee. Aku ulang ya. Gitu ya. Osmanthus latte. Osmanthus Tea, Osmanthus Latte, strawberry, elderberry coffee kayak gini. Kayak es americano, tapi ada rasa elderberry sama stroberinya. Jadi di belakang itu ada hint kecut manisnya. Oh, lo suka? Suka. Oh, kalau itu lo suka ya? Lo nggak suka? Kalau orange coffee lo nggak suka ya? Nggak suka. Aku sukanya ini, elderberry aku suka. Karena ada manisnya. Orange coffee acem. Manis juga kok. Gini ya, Bos.
ini produknya udah jadi dan kita mau jualan. Ya masa di layar jualan gue bilang gue nggak suka. Lu gak betot ya kuping lu? Pecat, kuping gue mau dipecat guys, ya Allah. Gue menghargai tim R&D Stuja sama Duet yang udah pada kerja. Gak semuanya harus approval lu. Bagus. Jelas-jelas Itu gua udah emosi. Gue udah Emosi, jangan ditahan. Emosi aja nggak apa-apa. Marah. Ayo marah lagi. Ayo. I am channeling my Kak Jill moment nih jualan jaga. Yes, good. Kanan. Yes. Let's go. Yes. Carry on terus. Biar kata ini kopi asam, gue bilang enak. Orang gue jualan. Bagus, terus. Biar kata gue nggak cocok. Kata gue nggak doyan minum manis, minum dingin pagi-pagi. Gue menikmati aja. Orang namanya juga lagi dagang. Bagus, terus. Memang harus gini. Emosi itu jangan dipendem, ya. Jatuhnya nanti akar pahit. Si borak ya. Ayo wae. Lu nggak, kalau gue diundang sama L'Oreal Paris ke Cannes, bukan lu yang gue ajak. Gue mau ajak bubar. Mah? Kan, bukan kan. Oh iya. Kata Ajeng Kamarati, kayak Syahrukh Khan. Oh, udah nonton kontennya Ajeng Kamarati? Udah dong. Oh, nonton deh guys, penting itu konten. Soalnya, gue tuh gini-gini ya. Zaman dulu tuh gue tuh pertama yang dicolek oleh L'Oreal kalau dia ngirim bintang ke Cannes. Mulai dari Maudy Kusnaedi, kita bikinin pesta. Zaman belum musim sosial media yang pakai bajunya Sebastian Gunawan. Kita nonton bareng. Terus begitu Maudinya pulang ke Jakarta, kita bikinin pesta di Dharma Wangsa. Abis itu Dian Sastro juga berangkat ke Cannes. Eko yang wawancara yang di Jakarta. Tapi bukan lo yang berangkat. Ya bukan. Gue bisa make up enggak, stylist bukan, orang L'Oreal bukan. Siapa gue? Gimana lo mau berangkat ke Cannes? Ya, ingat bacanya Cannes seperti pada Sahrukan. Tuh. Ya, bukan Cannes. S-nya gone. Oke? Cannes. Tuh. Gitu ya. Sekarang tuh kita percaya apa yang dikatakan Ajeng. Ajeng no best. Ajeng Kamarati. Tuh. Kita undang yuk Ajeng Kamarati ke Duet With You, Nek. Boleh. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin apa? Strawberry elderberry coffee. Lo agak terus ditanya lagi. Ya? Terus ditanya lagi, suka lo strawberry elderberry coffee? Enak kau rasa minuman itu. Gue gatekeeping. Habis ini kembung nih, kalau nggak batuk dia. Pagi-pagi minum es. Aduh ya Allah Tuhan, ya Allah. Lu kayaknya udah, lu merasa overwhelmed gak sih dengan kehidupan sekarang? Ya, Bo, pakai ditanya lagi. Gue rajanya overwhelmed. Gue kemarin mendapatkan DM dari Rosdiana Setianingrum. Yang suka gue bilang Rosdiana Silalahi. Nah, gara-gara itu dia rekamin cuplikan, dia nontonnya di YouTube kan. By the way, YouTube kan sekarang ada tuh ya afiliator, re-uploader teman-teman geng Duet. Waktu Indonesia Meracau sama Pusaka 9. Terus si Diana gini, "Bo, kenapa nama gue jadi Silalahi?" Gue gini, "Ya Nek, maklumin aja deh." Terus pertanyaannya Diana deh, namanya psikolog ya. Dia gini, "Everything good, Dave?" Terus gue bangga deh dengan jawaban gue. Gue gini, "Puji Tuhan good di," gue bilang gitu. "Sibuk beraktivitas tapi cukup seimbang. Aku masih punya waktu untuk bisa berdiam diri di rumah. And I love it," gue bilang gitu. Good to know. Oh, sebentar, panggilnya Di ya, bukan Ros ya? Gue panggilnya dari dulu Diana.
Oh, bukan Ros ya. Oke. Iya, mastiin aja, mastiin. Lu dari dulu manggil dia Ros? Iya, aku pikir seperti Mama Rose. Enggong, gue panggilnya Diana. Oh ya udah. Capek gue ngobrol sama lo. Emosi mulu. Emosi. Ya, ngajak-ngajak temen. Wow. Kalau misal mau berantem tuh gelut berdua aja, jangan ngajak-ngajak temen. Selamat pagi, Dit. Pagi. Nah, anaknya bawa-bawa temen, keroyokan. Hai, Dito. Hai Mike. Halo pagi semua kakak-kakakku. Udah semangat aja ya pagi-pagi. Pagi Dido. Dido lagi minum apa Dido? Es americano baru buat pagi-pagi harus wajib. Pagi. Tuh. Kalau kayak Dido dong, bikin sendiri. Tuh. Mesin di belakang. Tuh. Kayak Dido bikin sendiri. Gue Dido, skala mana? Sekarang baru berangkat dia tadi. Baru banget jam 8.15. Baru berangkat. Oh, Jadi siang juga sekolahnya skala. masuknya 8.40. Karena kan di Bali ini ya nggak macet kalau pagi-pagi, jadi naik motor. Jadi demi hari ini siaran sama kakak-kakak, aku bilang aku nggak nganterin ya. Mau ngapain? Ternyata udah protes. Udah protes. Oh, biasanya kamu yang antar. Biasanya kita antar karena ritual paginya gitu, ritual Oke. ritual pagi. Coba flashback sedikit. Jadi kalian tuh udah tinggal di Bali berapa lama sekarang ya, Dito sama Ayu? Udah 6 tahun tahu, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya? Aku ingat Dari 2018 2019 Gila. Oh, Gila. apa yang paling berasa perubahan hidup Edan, 6 tahun sekarang sudah tinggal di Bali sekeluarga, Dito sama Ayu dan Skala? Yang paling berasa happy ya, kayak balance aja gitu. Kalau dibilang kerja terus enggak, liburan terus enggak, tapi kalau habis kerja liburan, gimana tuh? Jadi kita habis nganter skala bisa ke pantai, terus baru kerja, atau olahraga baru kerja, terus habis kerja pulang kantor ke sunsetan, ya gitulah. Ngiri ya. Ini tuh, iya exactly. Ini tuh persis ya yang dibilang sama, gue udah cerita sama lo kan Dev, waktu kemarin gue terakhir ke Bali, Dit. Driver yang nganter gue cerita, dia tuh pindahan dari Bandung. Terus dia bilang, pindah ke Bali itu menurut dia adalah keputusan terbaik dalam hidup dia. Terus gue tanya, kenapa? Karena hidup di Bali itu, satu dia bilang gini, lo nggak mungkin nggak punya pekerjaan. Ya. Karena pasti ada aja yang bisa dikerjain di Bali. Itu satu. Ya. Yang kedua, hidup di Bali itu jauh lebih tenang dibandingkan hidup di, dia waktu itu nyebutnya Bandung ya. Kenapa? Macet, ya so-so lah macetnya. Tapi diimbangi dengan itu tadi. Lo mau santai sejenak, lo bisa ke pantai bebas. Pantainya ada dimanapun. Lo mau pilih sunrise, mau pilih sunset, ada semua. Dia bilang gitu. Jadi, gue kayak langsung kepikir apa pindah juga gue ya. Terus Bali tuh ternyata kan gede ya. Maksudnya gede banget gitu. Terus kemarin kita baru bikin camper truck lah gitu, mobil untuk keliling, terus tidur di mana aja ceritanya. Dan ternyata nggak jauh-jauh banget dari kesenangan kita, misalnya Canggu, Seminyak. Jadi kalian mesti muter Bali gitu. Jadi kalau Bali bukan Canggu, Seminyak, Kuta, Legian aja gitu. Karena kayak Bedugul, Karangasem, terus Singaraja itu sebenarnya happy banget dan lebih sepi lagi, masih sepi banget. Iya. Dito pengen tahu dong, persiapan apa waktu itu kalau boleh direkap sedikit
to give inspiration untuk teman-teman yang juga punya keinginan serupa yang kalian lakukan as a family sebelum akhirnya pindah? As family ya, karena sebenarnya kalau as family mungkin skala nggak terlalu terlibat. Tapi kalau misalnya ditanya itu runtutannya dari zaman kita SMP, aku kan sama Ayu SMP tuh kita study tour bareng udah ke Bali. Kelas 3. Terus SMA study tour lagi. Jadi kita ada obrolan-obrolan yang sahabatan obrolan gitulah. Ternyata sampai ke pernikahan kebawa. Terus nikah lahiran skala kita cus Bali dengan bidan Robin di Ubud. Jadi makin dalam lagi tuh soal pindah. Jadi sebenarnya bukan ujuk-ujuk terus pindah yuk, enggak. Jadi memang ada story-nya dari kita kecil mungkin ya gitu. Terus abis itu kita nyoba pindah dan bikin si coffee shop Setuja itu. Jadi bukan pindah tanpa kerjaan mau ngapain ya gitu. Jadi malah bukan, walaupun kita masih aktif di YouTube, di digital gitu, tapi malah kita nyari harus create kerjaan yang lain selain itu supaya bikin nyaman. Menurutku sih itu. Jadi bukan pindah yuk gitu terus apa nih nggak tahu gitu, nggak bisa juga sih. So, berarti ada planning ya, dan ini juga menjawab dari pertanyaan tadi ada di kolom komen geng duet yang nanya, Ito ini yang punya Setuja Coffee bukan sih? Betul. Jadi Dito ini partner kolaborator kita nih. Jadi tumbler ini nanti akan dijual di Setuja, ya Setuja X geng duet gitu. Nah, gue penasaran sama ini. Kita tuh ketemu tahun berapa ya Tok? Melbourne waktu itu sebenarnya Sarah Sehan waktu itu pertama kali ketemu ya. Sarah Sehan itu kan 2016, 17, 18. 2016 3 tahun. Iya. Betul. Terus habis itu kita ke Melbourne nonton Coldplay, terus ketemuan di sana skala masih bayi. Yes. Iya. Pertanyaan gue gini. Ini yang gue penasaran banget sama orang-orang yang berani move out dari Jakarta. Ya. Mental kalian tuh menurut gue dahsyat karena meninggalkan kestabilan. Bisa dibilang kan Jakarta itu pusat kestabilan ya, pekerjaan semua di Jakarta. Iya. Waktu itu pindah ke Bali, apa sih yang disiapin pertama kali? Apakah gue harus punya tabungan dulu, terus kemudian bikin usaha atau gimana? Kalau waktu itu sih, kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya aku beli tanah dulu di sini karena tabungannya yang muat malah beli tanah di Bali. Jadi nggak di Jakarta. Dengan nilai tabungan waktu itu. Terus mulai nyicil bangun rumah dulu, baru pindah. Gitu. Jadi kalau aku orangnya sama Ayu memang mungkin terplanning untuk si tempat tinggal itu sih, untuk kita berteduh. Jadi satu persatu. Oh, jadi beli tanah, cari uang lagi, bangun, cari uang lagi, pindah, cari uang lagi, baru menetap gitu. Jadi nggak bukan yang bener-bener move, pindah, terus kontrak, terus bla bla bla, nggak gitu sih. Cuman kita memang sedikit rapih di planning finance-nya. Sedikit rapih. Mungkin kita punya kelebihan di situ untuk nabung, terus ya kita juga nggak suka yang beli barang gimana banget waktu itu. Pas lagi Sarah Sehan, stripping tuh bisa kebeli gitu. Hal-hal itu. Gitu kan, Ayu juga nggak kerja syuting lagi kan waktu itu. Jadi memang sosial media Sarah Sehan itu jadi modal kita untuk tanah, Setuja dan lain-lain sih sebenarnya. Menarik deh. Ini yang so glad that it came out of your mouth ya,
yang perlu kita garis bawahi sebetulnya yang gue uber tuh sebetulnya adalah jawaban Dito itu. Satu, it is a very well planned move yang dilakukan oleh Dito, Ayu dan keluarga, dan secara financial they are ready to do it gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu loh, Wet. Nggak yang terus out of the blue lo memutuskan pindah-pindah terus lo nggak tahu lo memijakan kaki di mana. Apalagi gue garis bawahi sebagai keluarga pindah. Kalau lo lajang sih, lo nggak pakai rencana, suka-suka lo deh. Yang menderita cuman hidup lo. Tapi kalau kalau keluarga lo bawa nasib anak orang, Jack. Setuju banget. Iya. Jadi Nah, yang aku ingin tanya juga adalah Dito ini. Tadi kan Dito bilang gitu ya, walaupun kalian punya aset digital, kalian punya income dari digital, tapi Dito bilang pengen punya bisnis di luar dari itu. Hence, akhirnya Stuja yang bisa kalian kerjakan di Bali. Sementara, kalau boleh tahu, kenapa? Oh, baru datang ya kiriman lo. Iya. Makanya tinggal Lanjut aja, nggak usah judes. Lanjut, nggak usah judes. Makanya ya nggak tahu dari tadi ngomongin apa ya. Makanya tinggal jangan di area macet. Tinggal tiduran kayak gue nih. Udah, nggak usah ribut, udah. Gimana Ngomong aja, ngomong. Ribut, lu bongkar plastik di depan mikrofon. Pergi guys, lu ke lobby. Sabar, sebentar, gua mute dulu. Dito, yang aku pengen tahu, apa yang mendorong Dito pengen punya bisnis juga, nggak cuman rely on income stream dari digital. Sementara sekarang kan banyak orang yang justru mengejar membesarkan aset digital mereka dan berharap bisa rely dari digital stream income gitu loh, Dito. Yes. Jadi kalau ditanya kayak gitu, memang kan kita memulai berdua ini dari seniman atau disebut artis gitu ya. Aku musisi, Ayu pemain sinetron. Nah, income-nya tuh kemarin dilatar belakangi yang tidak punya kepastian lah. Jatuhnya kan freelance ya kita. Nah, terus sebenarnya kita punya bukan sedikit trauma, punya sedikit masalah waktu itu kalau mau KPR. Biasalah ya. Jadi kita nggak dibolehin gitu untuk bikin di Jakarta rumah dan lain. Wah, susah banget Kak waktu itu. Jadi Ayu sampai nangis, sampai ini segala macam gitu. Nah kita berdua itu orangnya kan fight, nggak bisa nih kita mau ngapain gitu. Apa sih sebenarnya yang dicari sama sebuah fenomena ini gitu? Oh, penghasilan yang tetap, harus punya perusahaan, harus punya bisnis, bla 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 dan lain-lain gitu. Nah, awalnya juga sebenarnya aku mencoba bisnis itu memang dari dulu suka. Itu pertama yang harus digarisbawahin, kita suka bisnis. Aku, Ayu, itu suka bisnis orangnya gitu. Bukan hanya di entertain. Di entertain pun aja, aku bikin beberapa channel. Contohnya buku teman tapi menikah. Nah, buku teman tak menikah dari seorang musisi itu kan nggak mungkin. Musisi harusnya cuma bisa main musik, kok bisa bikin buku. Nah, hari itu mungkin para teman-temanku di musik itu kayak ngapain tuh bikin buku gitu. Padahal art kan luas. Lo suka art berarti lo suka semua hal tentang art. Nah, mereka nggak lihat lobang-lobang itu gitu. Akhirnya aku coba nulis. Ternyata itu jadi ladang uang kita pertama yang besar banget. Iya, buku dibeli sama produser, dijadiin film 1-2. Wow, itu IP-nya sampai sekarang lah teman tapi menikah gitu. Nah, oleh karena itu pas ngelihat kayak gitu-gitu, terus kita mencoba untuk melihat bahwa malah bisnis itu seperti sekarang nih, aku melihat bisnis malah aku ngincarnya bukan untung dari sebuah bisnis ya, tapi gimana caranya aku bisa diundang untuk workshop, hal lainnya yang aku pikirin, talk show-nya, brand tap in. Karena bisnisnya ya segitu-segitu aja, kalau nggak nguntungin besar, kita akan tutup gitu. Tapi kalau sekarang orang melihat, oh goals aku tadi, makanya aku suka bacain, oh Stuja punya Dito, goalsnya malah gimana orang
nggak tahu Setuja itu punya Dito. Malah Hmm. aku balik, yang dimana orang-orang pengen tahu gitu, mungkin Hmm. pengen memberitahu info, oh Setuja punya Dito atau Ayu Dia gitu. Malah di Bali itu orang pada nggak tahu Setuja punya Dito dan Ayu Dia, supaya apa? Tidak trademark, oh kopi artis, oh kopinya famous aja, bukan karena produknya. Balik lagi, memang harus itu PR, tapi eh, kalau udah ketemu Ghost itu Kak, itu enak banget rasanya, kayak oh bisnis dikenal orang bukan karena guanya tapi karena produknya. Oke. Itu long term journey-nya panjang, sampai hari ini kita punya 10 store yang akan jalan. Jadi ya perjalanannya dari hal-hal itu kita harus melihat out of the box sebuah um, peluang-peluang usaha Oke. gitu. Sedikit mengenai itu, tapi waktu pertama kali memperkenalkan Stuja, kalian menggunakan penetrasi pasarnya lah gitu, perkenalan pertama itu menggunakan nama besar kalian dulu kan, personal Pasti. brandingnya. Pasti yang di Cipete, karena orang nggak tahu kan yang di Cipete. Dan itu kan nggak terlalu berhasil yang gimana banget, karena kita nggak terus-terusan menginfokan gitu. Dulu kan pertama store itu malah di Cipete 3x3, gabung sama Teh Sarah, sama Bakmi Ya, Sarapan. Ya toh? I remember di depan Ya, kan. itu Iya, inget banget. jadi kayak hari itu kita buka jebret, terus hari pertama memang followers kita datang karena kan akibat teman tapi menikah. Nah cuman kan bisnis nggak bisa stop Kak kalau misalnya promosinya tidak update ya. Orang akan setahun 2 tahun, sekarang udah 6 tahun pun udah lupa nih tentang teman tapi menikah. Hmm. Apa yang harus kita buat gitu? Kreasi apa lagi, marketingnya seperti apa? Makanya harus terus nempel story-nya. Makanya em, itu PR besar dari sebuah bisnis kan, long term journey-nya sampai 10 tahun ke atas baru dibilang sukses gitu ya. Nah, itu yang sekarang jadi oh iya ya, apa nih gitu. Makanya harus nempel sehari-hari, harus suka sama usahanya gitu. Harus suka sama ceritanya dari sebuah kopi gitu. Gimana cara delivery-nya lagi gitu. Jadi memang eh ya followers awal untuk datengin, tapi habis itu kan nggak mungkin dia terus kan Hmm. Iya, yang datang. iya, iya. Dito, nanya Ya, deh, ya. dari semua ini ya, gue tahu brandingnya Stuja itu kan yang paling rewel konon katanya Ayu. Ah, nah, ini Iya, lagi sakit ini ya, kayak batuk-batuk, sorry ya guys. nih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak gini nih kerjaan Ayu nih, logo nggak boleh miring segala macam. Ih, Cuma pertanyaannya gini, ini yang selalu beride untuk yuk kita kreasi ini, kita bikin buku, kita bikin kopi, kita bikin vlog, kita bikin konten. Karena menurut gue lo itu seniman slash entrepreneur. iya, Itu siapa sebenarnya? tebak, ayo, tebak dulu. Kalau menurut gue lo sebenarnya. Ketahuan langsung ya. Lo tau nggak? You are playing your role very right. Lo kayak kan kalau di sosial media kita taunya Dido yang nggak bisa bahasa Inggris, Dido Iya, yang iya, kayaknya pelangak-pelongo, Dido yang kayaknya gini gitu. Kayaknya Ayu tuh yang pinter, Ayu tuh yang paling intact segala macam. Tapi sebenarnya lo kan otaknya. Ya karena kalau di rumah tuh jatuhnya memang Ayu itu si idealis. Ayu itu ya seniman murni, Mentok. seniman murni, mentok, ya karena darah kakeknya mungkin Iya. bisa dipungkiri lah. Terus dia Virgo introvert parah. Wah, Oh, Ayu Virgo. iya. That's explain, dude. Kelar. Terus aku Capricorn yang match sama dia. Jadi kita Iya. malah ributnya di meja makan tuh soal aku banyak banget ide Kak. Aku banyak ini. Nah, cuman harus balance. Makanya alhamdulillah banget sih aku ketemu dia, terus aku nikahin, terus aku jalan sampai sekarang gitu ya. Kayak aduh, rasa syukurnya tuh parah karena memang nggak ada space buat kita untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Setuju. Apapun dibahas gitu.
Jadi memang Hmm. memang dia yang nahan aku kayak, oh ini gini 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 kayak kemarin aja kan aku sekarang suka live TikTok juga tapi sambil Heeh. sepedaan sambil olahraga terus uh, spesifik untuk jualannya aja bisa diatur gitu. Dia yang ngatur untuk jangan terlalu norak, jangan terlalu kayak ini gini gini. Terus aku uh, oke oke ya udah. Cuman ide awal aku mau live gitu pasti dari aku. Aku mau jualan ini pasti dari aku. Semangatnya tuh aku yang bakar. Karena kalau enggak itu tadi kalau 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 nggak Keren. ketemu saling 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 lah ya. Pernikahan kan saling gitu. Nggak nyampe hari Wow. ini sih gitu. Hmm. Wow. Jadi kamu benar-benar melakukan tugas kamu sebagai kepala keluarga, making Ya, money, tapi memang ya. yang manage semuanya supaya intact, supaya align itu Ayu. Iya, iya, dan sampai ke skala, makanya kita bagi ke skala tuh memang hafalan bahasa Inggris, gini segala macam, eh sifat-sifat yang Oh, ketertiban tuh memang dari Ayu. Tapi kalau sport, ketertiban. ya, lebih lebih sport, respect, emang udah Ah, kebagi sih, ya yang yang menurut kita kayak oke nih, jalannya udah emang harus keren, gini gitu. Okay. keren, Do, keren, keren. do Yes. you do you think you guys are rich? Pertanyaan salah ini. Ampun deh. Ampun. No, I honestly want to know your answer. Alhamdulillah lah Kak. Kalau aku bilang karena memang kita pun merasa bahwa saat kita bisa hidup seperti ini gitu ya apa aja ada ya kita udah bisa dibilang rich terus kita sehat alhamdulillah kalau kata Ayu terus dia juga mikir kemarin pas jawab kok gue jawabnya gitu ya harusnya gue jawab iya sih kita kaya. Iya, ini malah sekarang PR-nya gimana kita develop skala biar lebih tough, lebih. Makanya sekarang udah planningnya tuh 15 tahun Kak. Sekarang kalau ditanya kita punya planning per 10, 15, 20. Jadi udah bukan 5 tahun lagi. Planning kita Hmm. udah sampai ke sana supaya em, apa namanya nih gimana nih skala bisa jalan ini, skala suka yang mana, skala kalau nggak mau ini gimana, move-nya gimana gitu Kak. Karena memang sebenarnya Hmm. balik lagi kita semua kayak set of business ini tadinya kayak kok nggak sengaja besar terus kayak ini siapa nih yang bisa ngelanjutin, siapa yang terus nanti mau ini itu udah dipikirin dari pas mau ngeset bisnis. Jadi bukan cuman bikin 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 gitu. Okay. Hmm. Nah, Hmm. Tapi pertanyaan soal are we rich itu sebenarnya juga mewakili pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia sih. Karena pertama gini, kehidupan kalian yang kita lihat di sosial media itu kan kayak you guys are living your life banget ya. Ya, 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 Hidup ya. di Bali, terus kemudian kalian bisa jalan-jalan Jalan-jalan. jauh banget, lama gitu. Eh, yang ingin ditanyain tuh juga adalah itu juga pakai planning semua dong, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba yuk kita pergi gitu. Ya, ya, ya. Karena gini Kak, ternyata pas kita lihat apa sih kita tuh udah nggak ada beban di cicilan. Intinya sih itu. Kita udah punya rumah tempat tinggal, kita nggak mau develop yang besar lagi, itu satu. Terus kita nggak banyak beli tanah yang mungkin jadi aset insert orang-orang ya gitu, aset yang banyak gitu. Karena kita ngelihat oh skala cuma seorang, malah ditinggalin aset nanti pusing bla 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 segala macam. Itu satu lagi. Terus kita cuman investasi kita larinya apa namanya cuman ke emas gitu. Jadi nggak yang mau kemana lagi. Jadi larinya ke jalan-jalan. Kita udah bebas finansial itu ya di umur Keren. kita 30 tahun kemarin. Jadi kayak udah. Terus kita kalau misalnya traveling Kak, kayak misalnya mau camper van itu sekarang udah disupport mobilnya. Jadi 40 hari nggak bayar sewaan mobil. Jadi teman-teman kalau itu kayak kita kalau ke New Zealand itu sampai kita memang jadi gini. Nah, gimana caranya? Malah aku nggak plan gimana caranya negara ini support kita. Nah, itu terjadi setelah kita modal 4 tahun
hari ini negara itu bayar kita, mobilnya dikasih mau berapa lama, mau pindah juga udah boleh kayak ke New Zealand. Jadi itu target kalian kalau Ngerti, mau traveling ya harus punya goals tambahan Oke. gitu. ngerti. Oke, aku yang tersisa dari pertanyaan aku tadi kan waktu ngomongin bisnis, Dito bilang kan pengennya kan bisnisnya bertahan lebih dari 10 tahun, bisnis lebih dari 10 tahun itu baru keren. Terus tadi kan kamu bilang gimana biar cerita kalian berdua itu tetap relatable dan tetap bergema, promosinya harus selalu dipikirin. Nah, ngintip sedikit dong biar bisa sekalian kasih insight di tengah. Tadi kan kita di awal di siaran duet awal kita bilang bahwa sosial media sekarang itu udah bukan sarana buat berkoneksi dengan teman, tapi performatif, semua orang sibuk cari perhatian. Di tengah bunyi riak yang begitu besar di sosial media, gimana pengen ngintip gimana menurut Dito cara promosi yang kalian lakukan untuk tetap bisa bunyinya kedengeran dan dapat perhatian penonton. Oke, kalau bunyinya kedengaran, pertama memang satu kita harus yang jelas harus jadi diri sendiri dulu itu masih tetap penting Kak. Menurutku asal kalian gak suka ngejalanin itu idealisnya Ayu ya jatuhnya. Iya juga sih kadang-kadang kalau kita palsu gitu orang udah tahu. Sekarang kayak em, apa namanya kalian mengiklankan suatu barang tapi kalian gak pakai aja orang udah tahu. Makanya beberapa hal yang kita pakai tuh beneran kita tes dulu. Terus kayak beberapa brand yang tempel sama kita pakai tuh setahun, kita beli sendiri, baru kita mau join tuh ada yang kayak gitu. Makanya mungkin itu jawaban-jawaban dari sebuah planning ya. Jadi bukan ujuk-ujuk, aku make suatu brand gitu, terus orang lihat nggak ada cerita kayak gitu. Itu memang dipakai, kalau nggak cocok ya nggak lanjut gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh memang kita planning. Jadi memang harus balik lagi ke diri sendiri. Yang kedua, create the team menurutku. Karena semakin kita berumur ya, pasti semangatnya kurang. Terus kalau nggak ada yang bantuin untuk merealisasikan goals apa gitu, gitulah ya. Merealisasikan. Ya kita jadi gini di usia kita yang sekarang, aku tuh cuman dapat garis lainnya sebanyak ini yang aku kerjain. Aku pengen buat ini. Nah itu tuh harus berani. Bisnis yang sukses itu yang aku baca gimana caranya kita bisa berhasil mendeliveriin ke orang lain Iya, ya. Jadi kalau iya, nggak berhasil itu ya nggak berhasil. Oke. iya, iya. Jadi saat kalian punya garis merah terus kalian pengen itu jadi berhasil, gimana cara kami bisnis itu jalan, gimana kamu rela untuk dia yang pegang gitu, itu yang jadi poin utamanya. Jadi misalnya punya ide-ide di sosial media pun, aku malah sekarang kayak, oh third party aja, oh ini aja, oh collab sama ini aja. Karena kalau nggak berani kayak gitu, kita akan ketinggalan. Makanya em, kayak eh, apa namanya sekarang gitu, apa ini yang lagi update di sosial media, gimana delivery yang bagus, itu terus harus di develop gitu supaya kita nggak ketinggalan dan orang terus come up gitu. Makanya eh, itu PR besar di sosial media saat ini, di digital lah saat ini gitu. Dan aku kan juga bukan yang sering tampil kolaborasi Kak, tapi gimana Mm-mm. orang tetap inget gitu. Ada Dito sama Ayudhya dan Skala. Nah itu ya sejauh ini masih dipercaya sama brand-brand, oh berarti masih ini. Tapi tiap tahun itu kita review apa yang kita lakuin, apa yang kita jalanin gitu. Makanya aku bilang aku bikin beberapa keranjang ya. Orang nggak kenal aku lagi, tapi ada studianya yang makin terkenal. Itu goals. Coffee-nya makin Iya, terkenal. Ntar ada beans-nya. Terus itu goals iya, lagi. Terus makanya kita lihat orang sukanya Dito sama Ayu yang traveling. Oke, kita sempetin gitu. Disitulah permainan aja. Jadi tetap jadi yang diri sendiri. Nggak dibuat-buat. Lebih enak ngejalaninnya. Tapi udah tetap terplanning dan terukur sih. Gitu sih Kak. oke. That's really nice. Gue boleh mewakili pertanyaan dari geng duet nggak, spion kanan? Boleh Boleh. ya? Mhm. Geng duet nanya gini, Kak Dev, kenapa duet collab sama Stuja? Atau sebaliknya, Stuja kenapa collab sama duet? Ini sebenarnya gue mau mengucapkan terima kasih banyak dulu
untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa duet collab sama Stuja? Pertama gini, gue berterima kasih sama Dito sama Ayu karena mereka berdua itu percaya, waktu itu sebenarnya awalnya dari YOLO. Benar. Mereka berdua percaya sama kita, YOLO, untuk mereka bikinin tuh dulu kopi-kopi gitu, pakai botol, ada stikernya YOLO. That's our first collaboration, dan gue kayak gini, dibandingin mereka berdua ya, apa sih artinya YOLO ini? Mereka followers sudah segitu banyaknya gitu. Terus gue mikir gini, kok baik sekali ya mereka, dan kopinya juga enak. Terus gue nyobain gitu, dan gue lebih suka kopi panas sebenarnya dibandingkan ice kan. Iya. Terus gue inget tuh waktu salapan, oh iya, gue inget kopinya enak banget, gue bilang gitu. Terus akhirnya semenjak itu kita jadi berteman dekat sekali dengan Stuja kan. Benar. Kayak kemanapun kita bikin sesuatu tuh Stuja harus selalu ada. That's why ketika kita kemarin kepikir untuk bikin tumbler, bikin kopi, gue cuma bilang gini, sama Stuja aja deh. Yang pertama kali harus kita kolaborasi dulu. Dan itu gue inget banget proses untuk akhirnya sampai tumbler ini jadi. Ini prosesnya nggak mudah. Karena approval Ayu, dia, Bing Slamet itu juga kacau guys. Sampai akhirnya jadi produk ini. Dan juga minuman-minuman ini. Gitu. Nah, itu kalau dari gue. Kenapa kita kolaborasi sama Stuja? Kalau dari Dito, kenapa? Kalau dari aku jelas, menurutku kalian berdua itu adalah kakak-kakakku yang harus, aku melihatnya kayak aku juga sama Ayu melihat kalian dari kecil. Iya toh. Terus yang kedua ya balik lagi ke soal gimana kita untuk menyebarkan satu usaha gitu Kak. Jadi kalau dilihat makanya kita senang banget kolaborasi. Jadi beberapa brand tap in dengan kita pun aku tuh nggak segan-segan untuk memberikan spesial dari segi stiker. Mungkin bisa dibilang waktu itu kita masih yang pertama kali ya pakai botol kaca terus di stikerin beberapa brand. Itu cara kita untuk memperkenalkan Stuja ke khalayak. Aku sadar betul aku tuh nggak terlalu jago untuk kesana kemari untuk mengikuti kegiatan teman-teman yang ngundang atau promosinya gimana ya caranya untuk lebih aku seneng gitu, aku happy, aku di Bali gimana caranya ya, salah satunya kolaborasi dengan kakak-kakakku ini. Jadi mau buat apa malah gini, karena memang ada satu pemikiran mungkin dari aku juga, aku ini sama Ayu bisa jadi media untuk teman-teman yang lain untuk bantuin mau ngapain nih. Salah satunya misalnya, ayo kolaborasi bikin ini. Ya udah, karena bisnis yang aku punya ini kayak beberapa orang malah aku kasih, lu deh yang jalanin gitu. Lu deh yang, gue bantuin promosi. Lu mau ngapain? Ayo kita pikirin bareng gitu. Karena banyak peluang yang sebenarnya tinggal di touch up terus jadi sesuatu yang bagus gitu. Makanya aku bilang, sebuah kolaborasi itu hari ini tuh penting banget. Jadi siapapun yang mengajak, aku punya pesan gitu. Makanya ke tim marketingku, siapapun yang mengajak hal kecil apapun, makanya kayak di Bali gitu sampai acara surfing wali kota aja kita bisa support. Jadi kita nggak ngelihat tipe acaranya, karena memang segala lini itu punya marketnya. Dan kesempatan kita untuk terus berada di tengah masyarakat itu lewat manapun gitu. Dan aku merasa di tempat kalian lah yang paling tepat untuk kita kolaborasi. Ini pertama juga loh Kak, ada tumblernya, ada minuman sampai 3. Repot sih ya R&D-nya. Sampai 3 ya. Oke, aku bilang itu gue yang bikin repot. Masalah minuman gue yang bikin repot. Tumbler Ayu minuman sampai 3 aku gini. Kalah ini yang lain. Aku bilang.
Jadi guys, Ini please pada make sure kalian beli gimana minuman ya? ini guys. Please tolong bantu gue guys. Oh, Gue udah bikin repot Dito. Strawberry elderberry coffee. Osmanthus tea ini menurutku kayak wow, pas aku dikasih ininya kayak Mas gini berapa mau berapa banyak sampai 3 Mas, oke silakan aja lah, langsung aku approve di oh gitu, oh di approve juga 3 ya, oke lah siap aku bilang. Cuman ya itulah maksudnya, aku pun gini kayak beberapa teman kayak aku tuh jadi sama Ayu jadi sering jadi tempat curhat tau Kak, tempat curhat untuk mereka develop apa lagi gitu tanpa tersadar ya, mau ngapain ya kita, ayo bikin ini yuk, gini ini bagus tahu marketnya bla 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 segala macam. Jadi keluar tuh Kak kalau kita ngumpul ngobrol, mau teman-teman musisi, teman-teman artis yang lagi pengen bikin usaha, dan itu orangnya nggak disangka-sangka Kak, banyak yang kayak ke Bali terus nongol gitu, sumpah lucu deh. Jadi sekarang kita ke studio teman-teman itu tuh bikinnya gimana, kemarin aja sampai Aji Andre aja kenapa ke gue sih ibaratnya, ngapain ngajakin ngobrol sebuah usaha gitu. Aku melihat bahwa ada satu fenomena yang aku lihat bahwa oh berarti aku berhasil membuat usaha ini gitu untuk meneruskan ke teman-teman bahwa kalian juga bisa gitu, karena memang posisinya jangan selalu berpikir bahwa sebuah bisnis itu harus di tap in terus sama keartisan. Gitu. That's true, bahwa diakui memang bahwa kamu sudah memberikan inspirasi buat banyak teman-teman seniman untuk juga mengikuti apa yang kamu lakukan. So kudos to you and I thank you for the collaboration walaupun bikin repot. Semoga fruitful. Aku ya. SCBD kapan? SCBD tanggal berapa Kak? SCBD 24. 24. Mudah-mudahan bisa datang ya Dito sama Ayu ya. Mudah-mudahan. Sekarang ulang tahun, jadi aku udah minta maaf dari sekarang. Dari dia ulang tahun. It's okay. It's Sorry, okay. Bang. Ingat apa Gak kata apa-apa. Dito, bisnis itu orang Ditonya nggak perlu ada, tapi bisnisnya jalan. Betul. Betul. So guys, kolaborasi dari Duet sama Stuja itu resmi akan bisa dibeli per tanggal 24 Mei 2025 di seluruh Stuja ya Tok? Bener kan gue? Yes, seluruh Stuja di Indonesia, baik itu di Sampai Cipete, Bali di loh. SCBD, sampai ke Bali. Silakan dicoba elderberry coffee, strawberry elderberry coffee, Osmanthus tea, dan juga Osmanthus latte. So good. Sama jangan lupa beli pakai tumblernya. Ya. So Dito, thank you so much untuk waktunya hari ini. Please, Sun sayang kita untuk Ayu cepat sembuh. Looking forward to meet you guys in real life very very soon. Iya. Kak, kalau satu lagi, kalau mau ngundang kalian ke Bali, aku hubungin siapa ya? Asik maksudnya. Kita berangkat ke Bali. Kita berangkat ke Bali toh, nggak usah undang-undang. Ayo dong, karena di Bali pasti seru banget kan. Tumblernya malah pasti bisa di sini lebih mendunia tahu. Wih. Siap. Kita ke Bali. Ayo dong, bener ya? Oke. Tuh Iya. Bali. Ayo. Oke, kita ke Bali ya. Direkam. Oh. Tinggi idea. Amin. Ya udah, bener ya. Alright. Tuh, ayo Kita Kak, atur pasti nanti ya. Thank you so much Terima ya. kasih Dito. Oke. Thank you everybody. Have a very beautiful day. Bye bye. Bye.